Apakah kunci dan faktor utama yang menyebabkan pasukan timnas Indonesia dapat mengalahkan pasukan hebat seperti Kuwait di gelanggang lawan? Kita saksikan video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, kepada yang baru ketemu channel ini, yang sudah subscribe channel ini, saya mendoakan dan mengucapkan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa juga bidang yang kalian usahakan, guys. Oke guys, pada hari ini masih lagi berkaitan dengan bola. Bagaimanakah kunci kemenangan sebenarnya pasukan timnas Indonesia mengalahkan pasukan hebat seperti Kuwait ini? Pasti ada faktor-faktor dan taktik ataupun strategi yang tertentu, sama ada daripada pelatihnya, daripada pemainnya, dan pengurusannya. Jom kita saksikan dalam video komentator oleh channel ini, guys, daripada channel Bola Timnas. Kepada yang baru ketemu channel ini, guys, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Kemudian apa tajuknya? Tajuknya ialah merinding, rekor baru. Pelatih Kuwait melongo, kecepatan lari timnas. Akhiri kutukan 42 tahun. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dikemukakan oleh admin bola timnas ini. Jom kita saksikan, guys, sama-sama tanpa berbahasa basi. Bola Timnas, boleh subscribe, guys. Kemenangan perdana skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Asia melawan Kuwait tentu saja menuai decak kagum. Bahkan pelatih Kuwait tak segan untuk memuji kualitas skuad Garuda. Apa katanya? Ternyata nih, kecepatannya dimiliki oleh pemain timnas Indonesia menuai sorotan dari pelatih timnas Kuwait, Viteslav Sadil ini memang cepat nih. Menurutnya, pemain Indonesia memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Pelatih asal Ceko itu menilai timnas Indonesia memiliki serangan balik yang cukup berbahaya. Lavishka memperingatkan kecepatan timnas Indonesia dalam membangun serangan balik. Ia meminta para pemain untuk mendiversifikasi permainan dan bekerja untuk mencetak gol. Memang muda-muda kan pemain Indonesia nih. Menembus pertahanan. Tulis media Kuwait Al Jarida. Semua laju-laju macam pada laga kali ini, skuad Garuda benar-benar menunjukkan kualitasnya. Selain komentar dari pelatih Kuwait tersebut, salah satu pemain skuad Garuda juga menuai sorotan. Ia adalah Rahmat Irianto. Irianto menjadi sosok antara beberapa lah pemain Indonesia ini yang saya tengok kualitinya cukup baik. Rahmat Irianto, Sadi Ramdhani, kemudian yang pemain Sebiego itu, dan semualah hampir di semua posisi ini punya talented. Kunci perlu dibalik cepat. Kemenangan Indonesia. Nah, ini 23 nih. Kuwait, nah, tengok. Semua pemain muda-muda. Sebelum lanjut, klik like, komen, dan subscribe. Ini selanjutnya, baru bukti nyata ungkapan pelatih Kuwait guys. soal kecepatan skuad Garuda untuk membangun serangan balik dibuktikan dengan performa Rahmat Irianto. Bahkan mantan pemain asal Persebaya Surabaya ini lagi 8 Witan 2 gol sekaligus dan tampil solid sepanjang 90 menit. Witan ini pun kapten ini lagi menjadi comeback apik untuk Rahmat Irianto setelah dirinya diganjar kartu merah dalam pertandingan di ajang SEA Games 2021 kemarin. Dan di laga perdana kualifikasi Piala Asia 2023 ini, Rahmat Irianto berhasil membawa skuad Garuda menang melawan Kuwait. Indonesia berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Kuwait yang bermain di kandang mereka, yakni di Stadion Jaber Al Ahmad pada Rabu 8 Juni 2020. Di Stadium Kuwait lagi, guys. Ini yang paling sejarah lah di Stadium Kuwait. Kalau di Stadium Bung Karno tadi oke lah sedikit, tetapi ini di stadium lawan, di Stadium Kuwait. Baru Kuwait ini adalah salah satu timnas yang antara terhebat di Asia nih. Ini satu sejarah baru lah.
rekor baru Tim bagi Garuda Indonesia. menang usai bangkit setelah tertinggal lebih dulu dari gol Yusuf Al-Sulaiman pada menit ke-40. Rahmat Irianto jadi sosok penting atas comeback Indonesia atas Kuwait ini. Gol penyama kedudukan Indonesia bermula dari pergerakan pemain Persib Bandung ini. Selepas jeda, Irianto mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Indonesia balik memimpin. Irianto. Kombinasinya dengan Witan Sulaiman menghadirkan kemelut di depan gawang Kuwait. Sepakan Witan bisa diblok oleh bek Kuwait. Bola liar langsung disambar oleh Irianto dan tentu saja menjadi gol. Irianto memang tampil luar biasa sepanjang 90 menit. Pada laga kali ini, pemain 22 tahun memang ini padu. dimainkan sebagai starter di posisi bek kanan yang bukan posisi alaminya. Irianto yang biasanya bermain sebagai gelandang bertahan mengisi tempat Asnawi Mangku Alam. Meski demikian, mantan pemain Persebaya Surabaya ini sama Asnawi sekali tidak Mangku jago. Alam. Selain aktif dalam menyerang hingga berperan dalam 2 gol Indonesia, ia juga solid dalam bertahan. Irianto bahkan Tengok hanya skill bikin individu satu pun pelanggaran boleh lepas dan mencatatkan 13 Nomor 12 umpan nih. sukses. Ia sempat mengirim umpan tarik terukur ke Sadil Ramdhani. Namun tembakan Sadil Sadil lagi. di depan gawang bisa diblok oleh bek Kuwait. Di laga ini juga, Irianto sempat bermain di bek kiri. Usai perubahan posisi menjadi akibat masuknya Asnawi Mangku Alam dan Alfaindra Dewangga. Untuk menggantikan Elkan Bagot dan Pratama Arhan, Irianto juga tampil apik menempati sektor Arhan ini hingga laga tuntas untuk menjaga keunggulan tim Merah Putih. Terbaiklah tim kali ini. Jadi begitu guys, ulasan atau komentator daripada channel Bola Timnas nih ya, channel Bola Timnas ini. Kepada yang belum subscribe boleh subscribe guys. Antara salah satu alasan atau faktor poin utama adalah pelatih timnas itu sendiri, Shin Tae-yong STY, mempunyai strategi dan taktikal tersendiri dan meletakkan setiap posisi pemain itu tepat pada masanya. Dan keduanya juga guys, antara faktornya ialah pemain itu sendiri. Pemain Indonesia ini, timnas Indonesia ini, dia mempunyai skill individu yang cantik ya, yang boleh dipraktikkan ataupun diaplikasikan untuk ke depan lagi. Sebab mereka sekarang ini baru berumur di antara 23 hingga 26 tahun. Inilah sebenarnya pencapaian di level yang mereka yang paling tinggi dan paling dapat mengawal mental dan emosi pada ketika ini. Itu yang antara faktor penting. Contoh pemain seperti Rahmat Irianto, Witan dan juga Sadil nih. Kalau dari segi larian, Sadil ini punya larian seperti lipas kudung guys. Cukup laju. Dia main di negeri Sabah pun. Dia banyak membuat assist kepada penyerang untuk menjaringkan gol. Selain dia sendiri yang boleh menjaringkan gol dengan kaki kirinya yang padu, dia sendiri juga boleh skill individunya boleh melepasi. Kadang-kadang 2-3 pemain boleh dilepasi oleh Sadil ini. Jadi skill individu itu juga penting dalam pemilihan pemain. Jadi pelatih STY ini dia sudah mendalami setiap pemain-pemain muda Indonesia ini untuk diserap masuk ke dalam timnas ini. Jadi faktor seterusnya adalah faktor daripada tactical STY itu sendiri. Bagaimana dia menyusun pemain-pemainnya, diletakkan di tempat-tempat yang memang itu mereka boleh bermain guys. Jadi cuma kita akan melihat timnas ini akan melawan Jordan nanti. Bagaimana? Sebab Jordan ini juga salah satu tim ataupun pasukan yang paling terbaik di Asia. Jadi kita tengok kekuatan timnas ketika menentang Jordan. Kita mengharapkan supaya timnas ini dapat menyerap semua asakan-asakan daripada Jordan dan juga attack lawan nanti. Jadi kecepatan itu penting, attacking itu. Bila sudah bola diserang ke Indonesia dan bila mereka mendapat bola kembali, perlu cepat untuk attack balik dan juga penyudahan itu yang penting. Penyudahan itu guys, yang penting dapat mencetak gol walau macam manapun
walau bagaimanapun gol yang dihasilkan, perlu dicetak gol oleh penyerang timnas muda Indonesia ini. Seperti Irianto, Sadil, Witan perlu pandai mencari peluang untuk mencetak gol. Itu yang pentingnya. Sebab melawan Jordan ini perlu kerja keras yang lebih 2-3 kali ganda lagi guys. Sebab Jordan punya pemain-pemain yang berkualitas tinggi juga. Jadi kita mengharapkan supaya pemain muda timnas Indonesia ini dapat menyaingi. Paling penting kawalan mental itu guys. Paling penting timnas muda Indonesia umur 23-26 tahun ini dapat mengawal mentality dan emosi mereka. Jangan terlalu terganggu dengan provokasi dari penyokong ataupun pemain-pemain lawan. Perlu harus fokus dalam permainan sendiri, taktikal yang diaturkan oleh coach STY ini. Itu perlu diterapkan lagi ke dalam setiap pemain timnas Indonesia guys. Oke guys, saya ingat itu saja komentar pada hari ini. Nanti kalau kalian pula punya pandangan dan pendapat sendiri, bolehlah komentar di bawah guys, di dalam ruangan kolom di bawah ini. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahim, salam seduluran Indonesia bersaudara. Assalamualaikum, bye bye.